Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, di sini kami dari kelompok 5 manajemen pendidikan akan mempresentasikan tentang manajemen sarana dan prasarana dan manajemen keuangan atau pembiayaan. Next. Nah, adapun anggota kelompok 5 sendiri ada yang pertama Hana Sajidah dengan NPM 2113021061. Yang kedua ada Mikael Dio Pamungkas dengan NPM 2113021053. Yang ketiga ada Retno Wulandari dengan NPM 2113021087. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Farid Rizky Ramadan dengan NPM 2113021061. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian pengertian sarana dan prasarana. Secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, dan laboratorium. Pengertian sarana dan prasarana. Kesimpulannya adalah sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian sarana pendidikan ini memudahkan penyampaian atau mempelajari materi pelajaran. Prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah proses mengatur semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung guna menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu alat pelajaran. Alat pelajaran adalah bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu adalah alat peraga. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk meragakan atau mewujudkan suatu objek atau materi pelajaran. Yang ketiga yaitu media pendidikan. Media pendidikan adalah sesuatu yang ada dalam komponen sekolah. Kemudian yang keempat, media komunikasi. Media komunikasi merupakan perantara penyampaian pesan yang berupa informasi dari komunikator atau komunikasikan. Selanjutnya yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Dalam sebuah sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya yaitu adalah pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana atau perlengkapan sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang keempat yaitu mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan setiap diperlukan. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana di sekolah. Tujuan adanya sarana dan prasarana pendidikan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana.
terutama di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian ada manfaat sarana dan prasarana. Manfaat sarana dan prasarana di sekolah yaitu dapat menunjang kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi suatu pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah manajemen keuangan pendidikan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Ruang lingkup dari manajemen keuangan sendiri ada lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus. Lingkungan luar umum terdiri atas dimensi, yaitu ekonomi, hukum politik, sosial, kultural, teknologi, dan internasional. Sedangkan lingkungan luar khusus terdiri atas pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, dan badan pemerintah lembaga keuangan serikat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup dalam atau internal terdiri atas manusia atau pekerja, finansial, fasilitas fisik, teknologi, sistem nilai dan budaya organisasi atau perusahaan. Next. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada otorisator, adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua ada ordonator, adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada bendaharawan, adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Next. Yang terakhir ada kepala bagian keuangan. Yang pertama ada strategic planning, berpedoman keterkaitan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi, dan finansial. Yang kedua ada strategic management, upaya mengelola proses perubahan seperti perencanaan strategis, struktur organisasi, kontrol strategis, dan kebutuhan primer. Yang ketiga ada strategic thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.